Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicarakan satu filosofi hidup yang bernama Stoikisme. Mungkin banyak teman-teman yang udah tahu tentang ini gitu ya. Tetapi gue juga merasa gue masih pingin bahas ini di channel ini. Kenapa? Karena gue ngerasa ini salah satu filosofi hidup yang bagus banget gitu ya. Bagus banget yang untuk kita terapkan. Baik untuk orang-orang dalam kehidupan sehari-hari, maupun juga mungkin untuk teman-teman yang korban abuse, baik korban abuse yang biasa misalnya, ataupun korban narcissistic abuse gitu ya. Sebuah filosofi hidup yang menurut saya bisa kita pakai untuk mengendalikan hidup kita gitu ya. Oke, bagi yang nggak tahu, nggak usah khawatir ya, karena filosofi Stoikisme ini bukan sebuah aliran kepercayaan atau misalnya aliran agama, bukan, ini murni filosofi hidup. Teman-teman YouTuber lain juga udah banyak bahas ini sebenarnya, gitu ya. Kalian bisa lihat misalnya di Great Mind, channel 1%, Ferry Irwandi juga pernah bahas, dan terakhir juga Pak Gita Wirjawan juga bahas tentang Stoikisme ini. Dan kalau kalian pingin tahu secara keseluruhan, misalnya sejarahnya apa, poin-poin secara keseluruhan apa, kalian bisa cek di masing-masing channel ini. Oke? Saya hanya akan bahas langsung ke inti permasalahannya dan bagaimana cara menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari kalian, dan juga bagaimana hubungannya ketika misalnya kalian adalah seorang korban abuse, gitu ya. Oke, kita nanti akan bicarakan dua hal langsung penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita, tetapi sebelum itu kalian harus tahu sedikit juga dasar teori dari filosofi Stoikisme ini. Jadi gini guys ya, filosofi Stoikisme itu menyinggung dua hal dalam hidup kita, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam arti beginilah, cara memandangnya begini. Di dalam hidup ini guys, ada hal-hal yang sebenarnya kita bisa kontrol, tetapi juga banyak hal yang kita nggak bisa kontrol. Hal yang kita bisa kontrol itu sebenarnya faktor-faktor internal, seperti diri kita. Sedangkan faktor-faktor yang kita nggak bisa kontrol itu biasanya faktor eksternal, di luar kemampuan kita untuk mengontrol itu. Tetapi, percaya nggak percaya, justru kita tuh sebenarnya banyak menghabiskan energi kita, perhatian kita, ketakutan kita kepada hal-hal yang justru kita nggak bisa kontrol. Gitu. Masa depan, keadaan alam kita, pandangan orang lain kepada kita, itu kan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol sebenarnya. Itu faktor eksternal. Tetapi justru kita menaruh senderan kebahagiaan kita tuh di hal-hal seperti itu sebenarnya. Sesuatu yang kita tuh harusnya melepaskan itu dari perhatian kita, tapi kita justru mencurahkan energi kita di situ. Nah, filosofi Stoikisme ini mengajarkan kita untuk justru menaruh perhatian kita, energi kita kepada hal-hal yang memang pantas untuk kita berikan energi, gitu ya. Yaitu faktor-faktor internalnya kita. Oke? Nah, itu dasar teorinya tuh begitu. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke dua hal yang menurut gua paling penting, gitu ya. Bagaimana kalian menerapkan itu di dalam kehidupan pribadinya kalian. Oke ya? Oke. Yang pertama guys ya, mulai saat ini, mulailah membiasakan diri kalian di dalam setiap keadaan yang akan kalian lakukan, mulailah belajar untuk memisahkan apa yang bisa kalian kontrol dan apa yang tidak bisa kalian kontrol. Latihan dulu dari hal itu, gitu ya. Misal, gitu ya. Apa yang akan kalian lakukan habis ini? Mungkin ada yang bilang, abang saya mau pergi ke pasar, gitu ya. Nah, kalau kalian mau pergi ke pasar, apa yang bisa saya kontrol? Saya mau belanja apa, itu saya bisa kontrol. Uang saya berapa yang mau saya bawa, itu saya bisa kontrol. Saya mau naik apa, saya bisa kontrol. Jam berapa saya mau pergi, itu saya bisa kontrol. Nah, latihan dulu dari itu. Yang saya tidak bisa kontrol apa? Di tengah jalan nanti hujan, saya nggak bisa kontrol. Di sana parkiran penuh, kita nggak bisa kontrol. Barang yang saya mau beli ternyata nggak ada, saya nggak bisa kontrol. Saya bisa ketemu siapa aja di sana, saya juga nggak bisa kontrol. Gitu ya, kita belajar melihat itu. Yang lain misalnya, anak saya mau ujian bang, gitu. Apa yang kita bisa kontrol? Kita bisa belajar sama anak kita bisa kontrol. Mau belajar apa, kapan, bagaimana, kita bisa kontrol. Tapi besoknya, ketika dia sudah ujian, kita udah nggak bisa kontrol lagi. Kita udah nggak bisa lagi lihat apa yang bakal terjadi besok. Kita nggak bisa kontrol lagi. Oke? Nah sekarang,
Misalkan dengan hubungannya dengan kalian narsistik, saya selalu bilang bahwa kita tuh bisanya ngontrol diri kita. Ya kan? Respon kita, apa yang mau kita katakan, bagaimana kita bereaksi, apa yang mau kita keluarkan, itu kita bisa kontrol. Tapi si narsistik, misalnya, dalam kalian konflik dengan narsistik misalnya, dia mau fitnah kalian nggak bisa kontrol. Dia mau fitnah ke siapa saja, kalian nggak bisa kontrol. Dia mau silent treatment, dia mau gaslighting, kita nggak bisa kontrol itu. Yang bisa kita kontrol diri kita, respon kita. Ya, oke teman-teman, sampai sini paham? Oke, pertama ya gitu. Belajarlah sekarang memisahkan dulu apa yang saya bisa kontrol, apa yang saya nggak bisa kontrol. Sudah. Next, ingat. Nomor 2, ketika kita sudah bisa memisahkan apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kontrol, ingat ini, ya. Untuk apa yang bisa saya kontrol, saya akan berusaha sebaik-baiknya. Dan sebaliknya, apa yang tidak bisa saya kontrol, saya akan bersiap akan kemungkinan terburuk dan saya akan mengikhlaskan diri apapun yang terjadi yang berkaitan dengan apa yang tidak bisa saya kontrol. Ya, ingat ini penting sekali. Jadi misalnya gitu ya, saya udah siap-siap, saya mau ke pasar, saya mau bawa apa, saya mau beli apa, saya mau pergi jam berapa, kita udah siapkan semuanya sebaik-baiknya. Tetapi ketika misalnya di sana, hujan, barangnya nggak ada, parkiran penuh, jalanan macet, saya udah siap dengan kemungkinan itu. Dan kalau kemungkinan terburuk, saya mengikhlaskan itu. Ketika kita bersiap kemungkinan terburuk, bila terjadi sesuatu, kita nggak akan terlalu merasa sakit. Karena kita udah bersiap akan kemungkinan terburuk dan mengikhlaskan diri akan hal itu. Sama seperti ketika anak kita ujian, kita udah siapkan sebaik mungkin belajar. Tapi kalau misalnya kita sudah bersiap kemungkinan terburuk dan dia nggak dapat nilai yang seperti kita inginkan, kita mungkin lebih tenang menghadapi itu. Gitu ya. Nah, terakhir, ketika misalnya kita berhadapan dengan seorang narsistik, kita sudah bersiap, dia akan memfitnah kita di mana saja. Saya bersiap kemungkinan terburuk. Ketika dia fitnah ke orang-orang, fitnah kemungkinan terburuk. Kita nggak bisa kontrol itu. Tapi kita bisa bersiap. Kita bersiap akan kemungkinan terburuk. Kita bersiap ketika dia melakukan fitnah yang luar biasa kepada kita. Bersiap mengikhlaskan diri kita. Karena kita tahu kita nggak bisa kontrol itu. Kita mungkin bisa lebih tenang menghadapi itu. Gitu ya. Ini sesuatu yang mungkin kita bilang gampang diucapkan, tetapi mungkin sulit dilakukan. Tetapi saya bilang ke teman-teman, percaya deh gitu, kalau teman-teman mulai melakukan ini setiap hari, lama-kelamaan, kalian akan semakin bisa melakukan ini gitu. Maksudnya, kalian akan ngerti gitu. Jadi, setiap hal yang kalian mau lakukan, belajar memisahkan bahwa yang saya bisa kontrol mana, yang saya nggak bisa kontrol. Ketika kalian sudah mahir memisahkan itu, kalian mulai, yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan yang terbaik. Yang saya nggak bisa kontrol, saya mengikhlaskan apapun yang terjadi dengan itu, termasuk kemungkinan yang paling buruk sekalipun, saya bersiap ikhlas. Itu aja, menurut gua, inti dari stoikisme. Ya, sebenarnya masih banyak dia beberapa hal yang dari stoikisme yang bisa dibahas tentang itu, tapi gua ngambil intinya 2 dulu supaya teman-teman lebih gampang mencerna bagi yang belum tahu. Oke? Ini aja video kali ini. Semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.